Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maudy Mursain Madani dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Membangun hubungan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata konsep artinya rancangan. Kata membangun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pusat bahasa berawal dari kata bangun, yaitu bangkit dan berdiri. Sedangkan kata membangun yaitu bangkit, berdiri dan naik. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata hubungan berawal dari kata hubungan yang artinya berangkai atau bersambung. Yang satu dengan konsep membina hubungan dalam konseling. Menurut para ahli Brooks dan Steffler dalam Muhammad Nur Salim, memberikan gambaran yang cukup memadai, menyatakan bahwa konseling merupakan suatu hubungan profesional antara klien dengan konselor yang terlatih. Hubungan tersebut selalu bersifat antar pribadi. Meskipun kadang-kadang dapat melibatkan lebih dari 2 orang, hubungan tersebut dirancang untuk membantu klien memperoleh pemahaman dan memperjelas pandangan tentang diri dan kehidupannya, dan untuk belajar mencapai tujuan-tujuan yang mereka tetapkan sendiri. Ini dilakukan dengan cara memilih atau memanfaatkan informasi yang valid, bermakna dan melalui pemecahan masalah-masalah atau masalah interpersonal. Definisi ini menegaskan bahwa konseling merupakan suatu hubungan yang bersifat profesional dan mempribadikan antara konselor dan konseli dengan maksud mendorong perkembangan pribadi konseli dan membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Selanjutnya, ada 3 ciri atau sikap pribadi konselor yang membentuk hubungan konseling dan proses konseling. Ada 3 cara atau sikap pribadi konselor yang membentuk hubungan konseling dan proses konseling, yaitu keselarasan atau kesejatian, perhatian positif tak bersyarat, dan pengertian empatik yang akurat. Keselarasan merupakan ciri yang paling penting. Keselarasan menyiratkan bahwa konselor tampil nyata, yang berarti sejati, terintegrasi, dan otentik selama pertemuan konseling. Konselor tampil dan tanpa kepalsuan, pengalaman batin dan ekspresinya bersesuaian, dan bisa secara terbuka mengungkapkan perasaan-perasaan dan sikap-sikap yang muncul dalam hubungan dengan kliennya. Konsep keselarasan konselor tidak mengandung implikasi bahwa hanya konselor yang mengaktualkan diri secara penuh yang bisa menjalankan konseling secara efektif, karena konselor itu adalah seorang manusia biasa. Maka konselor tidak bisa diharapkan untuk sepenuhnya otentik. Model klien berasumsi bahwa jika konselor selaras dalam hubungannya dengan klien, maka proses konseling bisa berlangsung. Perhatian positif tak bersyarat merupakan perhatian yang mendalam dan tulus yang perlu diberikan oleh konselor kepada klien. Perhatian tak bersyarat tidak dicampuri oleh evaluasi atau penilaian terhadap perasaan-perasaan, pemikiran-pemikiran, dan tingkah laku klien yang baik ataupun buruk. Konselor menunjukkan bahwa ia menerima klien apa adanya serta mengajari klien bahwa dia bebas untuk memiliki perasaan-perasaan dan pengalaman-pengalamannya sendiri tanpa resiko kehilangan penerimaan konselor. Penerimaan merupakan pengakuan terhadap hak klien untuk memiliki perasaan-perasaan, bukan atas semua tingkah laku. Semua tingkah laku yang tampak tidak perlu disetujui atau diterima. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan suatu proses layanan konseling sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan antar konselor dengan klien. Baik buruknya kualitas hubungan konseling tidak pernah lepas dari kepribadian konselor.
Menguasai teknik konseling serta memiliki wawasan yang luas sangatlah penting bagi seorang konselor guna untuk mencapai tujuan dari suatu hubungan konseling. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menciptakan hubungan yang baik dengan klien adalah sebagai berikut. Menciptakan hubungan dengan klien yaitu menciptakan hubungan baik antara konselor dengan klien, merupakan langkah awal keberhasilan konseling. Hubungan yang baik dengan klien sangatlah penting. Langkah-langkah dalam menciptakan hubungan yang baik dengan klien, yang pertama itu menerima klien secara ikhlas. Konselor harus menerima klien secara ikhlas dan menerima apa adanya tentang klien. Konselor harus menunjukkan sikap yang ramah dan bersahabat. Yang kedua itu menumbuhkan kepercayaan klien. Menumbuhkan kepercayaan klien kepada konselor merupakan bagian penting dalam menciptakan hubungan yang baik dengan klien. Dalam diri klien harus tertanam pandangan bahwa konselor dapat membantu memecahkan masalah klien. Juga harus percaya bahwa kerahasiaan klien akan dijamin. Cara menumbuhkan kepercayaan klien kepada konselor antara lain, Namora Lumonga Lubis memahami dasar-dasar konseling dalam teori dan praktik. Pada awal konseling dan dengan kalimat, kamu tidak perlu ragu-ragu menyampaikan masalah dan keadaan kamu yang sebenarnya kepada saya, karena kerahasiaannya akan dijamin. Yang kedua, kewajiban saya membantu menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Yang ketiga, saya memanggil kamu dan membahas masalah ini untuk kebaikan kamu. C. Mewujudkan keterbukaan diri dalam konseling. Kadang-kadang klien tidak terbuka, dia menutupi keadaan yang sebenarnya. Bila hal tersebut terjadi, maka proses konseling menjadi sulit dan sering terjadi kesalahan pemahaman diagnosis, dan pada gilirannya juga terjadi kesalahan pemahaman terapi. Cara untuk mewujudkan keterbukaan klien antara lain dengan perkataan, saya berharap kamu dapat mengemukakan keadaan yang sebenarnya agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik, atau saya mengharapkan kamu dapat mengatakan apa adanya agar pertemuan kita ini bermanfaat. Jika masih ada yang ditutup-tutupi atau kamu menyebutkan yang tidak sebenarnya, maka pertemuan kini tidak ada manfaat. Selanjutnya, tatanan atau setting fisik. Keterampilan menyiapkan konteks atau kondisi fisik ruangan konseling. Hal yang perlu diperhatikan oleh seorang konselor adalah sebagaimana membuat ruangan klien nyaman dan memberikan ketenangan pada klien. Konselor yang profesional diharapkan memiliki keterampilan untuk menyiapkan ruangan klien yang memungkinkan klien merasa aman, tenang, rileks, dan senang. Penyiapan konteks ruangan klien meliputi pengaturan dekorasi ruangan, pengaturan tempat duduk, pengaturan jarak duduk antara konselor dengan klien, letak tempat duduk klien, dan ruangan klien sangatlah penting. A. Pengaturan dekorasi ruangan. Dekorasi ruangan klien hendaknya disesuaikan dengan keadaan yang familiar dengan klien sehingga diharapkan dapat menyenangkan klien. Misalnya, jika klien seorang mahasiswa, maka dekorasi yang dipilih berupa gambar buku, foto kampus, gambar ruangan kuliah, atau foto wisuda. B. Pengaturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk hendaknya memungkinkan klien dapat berkomunikasi secara terbuka. Untuk itu, konselor dan klien hendaknya duduk berhadap-hadapan satu sama lain, tanpa meja atau tanpa bangku yang menghalangi klien dan konselor. Keterbatasan hubungan antara konselor dan klien ini sudah diatur dalam kode etik klien. Selanjutnya, jarak tempat. Duduk klien jauh dekatnya tempat duduk konselor dengan klien dapat pula mempengaruhi keakraban hubungan dalam konseling. Jika tempat duduk konselor jauh dari tempat duduk klien, maka kecenderungan menimbulkan suasana hubungan yang kurang akrab dan klien menjadi kurang involved dalam proses konseling. Sebaiknya jika jarak tempat duduk konselor dan klien terlalu dekat, dapat menimbulkan suasana hubungan yang kaku, terbatas, dan merisikan. Akibat yang dapat terjadi adalah klien menjadi semakin lebih tertutup atau defensif. D. Letak tempat duduk. Tempat duduk klien sedemikian rupa sehingga memungkinkan klien dapat melemparkan pandangan keluar jendela.
sedapat mungkin hindari penempatan duduk klien yang membelakangi jendela, sehingga memungkinkan klien bebas dan tidak tertekan. Ruangan konseling, usahakan pelaksanaan konseling di ruangan yang khusus yang membuat klien merasa aman dan bebas mengemukakan masalahnya tanpa khawatir didengar orang lain. Karena keberadaan konselor dan klien yang hanya berdua dalam ruangan konseling, maka ahli agama menyarankan agar proses konseling dilaksanakan oleh konselor pria jika klien pria dan oleh konselor wanita jika klien wanita. Di samping itu, bahasanya ruangan konseling hendaknya cukup jelas. Paling tidak ruangan konseling itu berukuran 3x4, mempunyai siklus udara yang baik, berjendela, cukup terang dan bersih. Dalam ruangan konseling seperti ini, klien merasa bebas dan aman sehingga keterlibatannya dalam proses konseling menjadi besar. Selanjutnya, penampilan konselor. Para ahli pada umumnya menggambarkan bahwa penampilan konselor yang menarik bagi klien adalah konselor yang keadaan fisiknya menarik, dengan wajah yang menarik, berat badan normal, dan memakai pakaian yang tidak normal. Winkel berpendapat bahwa pada umumnya penampilan konselor yang menarik membuat klien memandang konselor sebagai orang yang dapat membantu. Pada umumnya, konselor yang keadaan fisiknya menarik lebih diterima secara positif oleh klien daripada fisik yang kurang menarik. Keadaan fisik konselor yang menarik dinilai lebih kompeten oleh klien. Konselor dinilai lebih profesional oleh klien bila keadaan fisiknya menarik. Penampilan konselor yang menarik baik dari segi fisik maupun non-fisik, seperti cara berinteraksi, akan cenderung lebih diterima dan direspon secara positif oleh konselor atau klien. Penerimaan yang dimiliki dapat dijelaskan melalui teori pertimbangan sosial dengan prinsip halo efek. Artinya kita berasumsi bahwa orang yang menarik secara fisik juga memiliki sejumlah karakteristik lain seperti kepribadian yang menyenangkan. Materi selanjutnya, pengertian perilaku verbal. Perilaku verbal sebenarnya adalah komunikasi verbal yang bisa kita lakukan sehari-hari. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Komunikasi ini paling banyak dipakai dalam hubungan manusia melalui kata-kata. Mereka mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, atau maksud mereka, menyampaikan fakta, data, dan informasi secara menjelaskan, saling bertukar perasaan, pemikiran, saling berdebat, dan saling bertengkar. Dalam hubungan verbal, bahasa memang peran penting. Selanjutnya, pengertian perilaku nonverbal. Perilaku nonverbal adalah perilaku yang dalam berkomunikasi menggunakan pesan-pesan nonverbal atau bahasa tubuh. Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap. Secara teoritis, perilaku verbal dan perilaku nonverbal dapat dipisahkan. Namun pada kenyataannya, kedua jenis perilaku ini saling jalin-menjalin, saling melengkapi dalam berperilaku dan berkomunikasi yang kita lakukan sehari-hari. Jalaluddin Rahmat 1994, dalam relasi konselor dan klien, terjadi perilaku verbal, bahasa lisan yang di dalamnya terlibat pula perilaku nonverbal, seperti gerakan isyarat, gerakan tubuh, air muka, getaran suara, cara duduk, dan sebagainya. Bahasa lisan atau verbal mungkin saja bertentangan dengan perilaku nonverbal, dan mungkin pula perilaku nonverbal mendukung atau menekankan bahasa lisan. Perilaku nonverbal tidak muncul secara acak, akan tetapi berada di setiap elemen helping relationship. Artinya, konselor terus saja menghindari perilaku tersebut bersamaan dengan lisannya. Sebab setiap saat, konselor mungkin saja secara tidak disadari menekankan atau menentang bahasa lisannya dengan perilaku nonverbal. Dari pernyataan-pernyataan di atas, maka pengertian dari perilaku nonverbal adalah mencangkup segala ungkapan yang tak disadari klien dalam bentuk gerakan isyarat, gerakan tubuh, air muka, nada getaran suara, dan tarik nafas. Suatu ilmu yang mempelajari bahasa tubuh atau body language diberikan nama kinesthetik, yaitu ilmu yang didasari atas pola-pola perilaku yang berhubungan dengan gerakan tubuh, termasuk gerakan jari, bibir, dan mata. Suatu studi Julius Fast 1973 menunjukkan bahwa bahasa tubuh dapat bertentangan dengan bahasa verbal. Suatu contoh klasik adalah seorang gadis yang mengatakan kepada konselor bahwa dia sangat membenci pacarnya. Sementara pada air mukanya ia memungkiri.
Materi selanjutnya yaitu tujuan perilaku nonverbal. Tujuan-tujuan dari perilaku nonverbal telah dikelompokkan oleh Paul Ekman dan W. V. Friesen dalam bukunya The Report of Nonverbal Behavior 1969, yaitu yang pertama sebagai emblems atau lambang. Perilaku-perilaku nonverbal ini adalah melukiskan kata-kata atau ungkapan-ungkapan seperti gestur atau isyarat-isyarat untuk menyatakan I'm okay atau untuk menunjukkan damai, mengusir dengan gerakan-gerakan kepala, anggukan atau gelengan untuk menyatakan ya. Yang kedua, sebagai ilustrator, juru lukis, perilaku nonverbal ini berguna untuk mendampingi pidato yang biasanya dengan tangan dan gerakan tubuh yang menekankan apa yang diucapkan. Yang ketiga, sebagai efek display atau pernyataan-pernyataan perasaan seperti ekspresi air muka yang diulangi, memperbesar pertentangan atau berhubungan dengan keadaan perasaan dalam verbal, marah, takut, dan senang. 4. Sebagai regulation, pengaturan terhadap perbuatan seperti ini, goyangan kepala, kerlingan mata yang melihara atau mengatur pembicaraan dan mendengarkan. Yang kelima, sebagai penyesuaian gerakan tubuh dan penyesuaian emosi seperti gerakan kaki, penyesuaian pengaturan emosi, sikap, dan penyesuaian sosial. Selanjutnya yaitu fungsi perilaku nonverbal. Menurut Ekman, Search and Stone 1979 terdapat 5 fungsi nonverbal, yaitu menekankan isi dari pesan lisan, menjelaskan isi dari pesan lisan, menguji suatu kebisuan verbal, menyediakan informasi yang berhubungan dengan pesan lisan. Yang kelima, menambah informasi baru bukan dalam isi pesan lisan.